Halo, assalamualaikum. Selamat datang di channel YouTube saya. Hari ini kita akan membahas tentang tadi kebetulan saya ada upload di Instagram tentang seorang pasien saya usia 36 tahun dengan pingin program hamil. Nah, karena dia menikah sudah 10 tahun, terus selama ini nggak pernah periksa dan keluhan si ibu ini cuma nyeri saat menstruasi dan kalau mennya agak banyak. Karena si ibu menganggap ini bukan suatu hal yang mengkhawatirkan sehingga nggak pernah periksa. Nah, begitu dari pemeriksaan ternyata kita mendapatkan tumor di rahim berupa miom yang begitu banyaknya. Jadi ketika operasi kita ambil satu-satu, alhamdulillah miomnya berhasil kita ambil, rahimnya bisa kita pertahankan, tinggal bisa hamil atau tidak kita belum tahu karena kondisinya memang sudah sangat telat. Untuk video ini kita tidak membahas tentang miomnya karena memang miom sudah pernah kita bahas sebelumnya, tapi lebih ke keluhan nyeri menstruasi, jadi dysmenorrhea. Jadi nyeri mens atau dysmenorrhea itu sebagai gambaran atau istilah yang menggambarkan keluhan kram-kram. Jadi keluhan kram-kram yang berlebih pada saat haid, kemudian intensitasnya ini beda-beda, jadi kita nggak bisa mensamaratakan. Ada yang nyeri banget, ada biasa, karena ada yang nggak kerasa sama sekali karena tergantung pada intensitas ambang rangsang nyeri dari si pasien. Nah, gejalanya apa aja sih dysmenorrhea? Yang termasuk dysmenorrhea itu apa? Yang pertama, kalau dari literatur itu kram atau nyeri di bagian bawah dan bisa menyebar ke punggung dan bagian paha dalam. Jadi nyeri itu biasanya dari bagian panggul ini kemudian ke paha sampai ke belakang. Kemudian biasanya nyerinya timbul 1 atau 2 hari sebelum awal menstruasi. Kemudian rasa sakitnya nggak hilang timbul, dia intens atau konstan. Biasanya nyeri mens ini juga disertai dengan keluhan perut kembung, ada yang sampai diare, kemudian mual muntah, kemudian sakit kepala, pusing, lemah, lesu. Jadi beda-beda, ada yang sampai harus bolak-balik dia dirawat di rumah sakit karena nyeri mensnya. Nah, penyebab nyeri menstruasi kita bagi menjadi 2 ya. Jadi dysmenorrhea ini ada yang dysmenorrhea primer, kemudian ada dysmenorrhea dysmenorrhea sekunder. Dikatakan dysmenorrhea primer itu jika hasil pemeriksaan kita tidak menemukan adanya kelainan, jadi semua normal. Jadi rahimnya normal, tidak ada miom, tidak ada kista, tapi dia nyeri, itu dikatakan dysmenorrhea primer. Kalau dysmenorrhea sekunder itu disebabkan ada kelainan, jadi ada penyakit lain yang menyebabkan dia menjadi nyeri. Misalnya ada kista ovarium, ada miom, ada adenomiosis, endometriosis. Jadi ada penyakit lain yang menyebabkan dia mens. Jadi bedanya itu, kalau primer tidak ada kelainan tapi dia nyeri, kalau sekunder dia ada kelainan baru menyebabkan nyeri. Nah, ada beberapa hal yang menyebabkan dysmenorrhea sekunder. Dysmenorrhea sekunder tadi ada kelainan. Yang pertama adalah endometriosis. Ini yang paling banyak kita temukan, endometriosis, kista coklat, adenomiosis itu paling banyak. Jadi kalau ibu hamil, kalau ibu atau nona atau wanita yang nyeri men, kemudian dia ketika menikah lama punya anak, itu paling sering endometriosis. Kemudian adanya PID, pelvic inflammatory disease. Jadi penyakit infeksi pada rongga pelvisnya, bisa disebabkan karena keputihan sehingga infeksi di bagian organ kandungannya ataupun infeksi di sekitar organ kandungan. Kemudian kista kemudian kista atau tumor-tumor di ovarium. Kemudian salah satunya juga pada pasien-pasien yang mempergunakan KBID, itu kadang-kadang juga kalau nggak cocok bisa menyebabkan nyeri pada saat menstruasi. Kemudian adenomiosis, mioma uteri yang seperti pada pasien kita kemarin, polip rahim, kemudian ada perlengketan di bagian dalam rahim, ada juga yang malformasi, jadi kelainan kongenital atau kelainan bawaan pada si ibu. Kemudian faktor risiko, kita bahas sedikit tentang faktor risiko. Faktor risiko ini maksudnya adalah orang-orang yang mempunyai kondisi tertentu yang mudah untuk terjadinya nyeri menstruasi. Faktor risiko pertama, dysmenorrhea ini sering kita temukan pada wanita dengan usia di bawah 30 tahun. Kemudian belum pernah melahirkan ataupun belum pernah hamil, kemudian memiliki keluarga saudara sekandung yang keluhan sama, jadi nyeri menstruasi.
perokok paling banyak menyebab menderita nyeri menstruasi. Kemudian adanya riwayat perdarahan, baik itu mens yang banyak, kemudian mens yang tidak normal selama menstruasi, kemudian ada gangguan mens yang tidak teratur. Nah, bagaimana sih cara kita mendiagnosa dysmenorrhea ini? Dysmenorrhea ini untuk membedakan yang primer dengan sekunder itu bisa dengan dilakukan pemeriksaan USG, baik itu transvaginal atau USG biasa. Kemudian bisa pemeriksaan yang lebih detail, misalnya CT scan, MRI, atau pemeriksaan yang lebih akurat, lebih tinggi gitu. Tapi biasanya dengan USG aja kadang-kadang kita sudah bisa mendiagnosa. Pada kondisi tertentu kadang-kadang ada yang memerlukan seperti laparoskopi, jadi diagnosa dengan operasi untuk melihat apakah ada endometriosis yang dalam dan sebagainya. Kemudian bagaimana sih cara mencegah biar tidak terjadi dysmenorrhea? Sebenarnya nggak, karena tadi penyebabnya itu macam-macam, jadi kita harus melihat dulu apa penyebabnya, diatasi penyebabnya untuk menghilangkan gejala mens tadi, nyeri mens tadi. Ada teori yang mengatakan bahwa olahraga teratur bisa mengurangi nyeri mens, dia membantu mencegah kram, jadi olahraga bisa dilakukan. Kemudian untuk pengobatan, seperti saya katakan tadi, pengobatan tergantung pada penyebab. Jadi kalau dysmenorrhea primer biasanya kita memberikan anti nyeri biasa, kemudian kadang-kadang kita bisa dengan terapi hormonal untuk mengatur siklus menstruasinya biar nggak terlalu banyak. Tapi kalau untuk yang dysmenorrhea sekunder, ya kita atasi penyebabnya. Jadi kalau ada kista-kistanya diobatin atau operasi, miom juga seperti itu. Kapan harus ke dokter? Nah, ini yang paling penting nih. Biasanya jika ada memiliki tanda-tanda nyeri menstruasi, minimal lakukan USG. USG itu pertama untuk menentukan bahwa ini bukan penyebab yang sekunder tadi. Kemudian juga ketika memang nyeri men ini udah mulai mengganggu, jadi sebaiknya periksakan ke dokter. Jadi semoga ada gambaran. Kalau yang penting kalau ada nyeri men, periksakan dulu untuk memastikan bahwa ini primer atau sekunder, dan nanti kita bisa tahu apa yang harus kita nextnya mau diapakan. Semoga ada manfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan di-share di media sosial Anda sehingga makin banyak ibu-ibu atau wanita yang bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa juga follow Instagram kita di bawah, karena di YouTube ini kita nggak bisa komen-komen. Jadi kalau mau ada pertanyaan di Instagram aja, nanti akan kita bahas di sini. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.